Atom 11Na24 berisotop dengan atom titik-titik A 12Mg24, B 11Na23, C 13Al27, D 14Si28, atau E 14Si27. Nah, kita ingat bahwa isotop berarti proton atau nomor atom yang sama. Berarti kita lihat 11Na24 nomor atomnya atau protonnya berapa? Yaitu 11. Maka kita cari atom atau unsur yang memiliki nomor atom atau jumlah proton yang sama. Yang A 12, yang C 13, yang E 14, yang D 14, dan yang B 11. Nah, ternyata yang jumlah protonnya sama dengan 11Na24 adalah yang B, memiliki proton 11. Berarti isotop dari 11Na24 adalah 11Na23. Nomor 7, atom di bawah ini yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7 elektron adalah A 6 karbon, B 8 oksigen, C 15 fosfor, D 19 kalium, atau E 17 klor. Nah, kita bisa mengetahui elektron valensi dari atom-atom yang ada di pilihan jawaban. Kita ingin mengetahui yang elektron valensinya ada 7 elektron. Kita gunakan saja konfigurasi dari Bohr supaya lebih cepat. Kalau dia nomor atomnya 6 atau elektronnya 6, berarti kita tulis aja 2, 4. Kemudian fosfor 2, 8, berarti 5. Lalu Cl berarti 2, 8, 7. Yang 8 oksigen berarti 2, 6. Kemudian 19K yaitu 2, 8, 8, 1. Nah, kalian harus ingat aturan dari pembuatan elektron valensi atau konfigurasi yang Bohr berarti 2, 8, 18, 36, dan seterusnya. Apabila dia kurang dari 8 atau kurang dari 18, maka harus mengikuti elektron valensi atau aturan yang sebelumnya. Seperti yang 19K, maka karena dia tidak sampai 18, yang ini ya, sehingga harus turun lagi ke 8, kemudian ditulis 1. Nah, ternyata atom yang memiliki elektron valensi sama dengan 7 yaitu yang mana? A, B, C, D, atau E. Ternyata yang memiliki elektron valensi 7 adalah yang E, yaitu 17Cl. Soal ke-8 yaitu ada sebuah pernyataan yang berbunyi elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkatan energi. Elektron akan berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih tinggi jika elektron menyerap energi yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Sebaliknya, jika elektron yang berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih rendah, itu akan memancarkan energi radiasi yang teramati sebagai spektrum garis yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Nah, pernyataan tersebut merupakan bunyi dari teori
Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa elektron itu dapat berpindah dari orbit yang memiliki tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Misalkan di sini ada elektron. Ternyata elektron ini mampu berpindah ke orbit atau ke kulit yang memiliki energi lebih tinggi. Nah, kira-kira pasti kalian masih ingat teori yang membahas tentang energi dari suatu orbit yang isinya yaitu misalkan kulit atom yang dekat inti adalah kulit yang memiliki energi yang lebih rendah. Semakin jauh kulitnya dari inti atom, dia memiliki energi yang lebih tinggi. Itu merupakan teori dari Niels Bohr. Soal nomor 9. Posisi dan kecepatan elektron yang sedang bergerak secara bersama-sama tidak bisa diukur secara tepat karena elektron yang bergerak menimbulkan perubahan dalam posisi dan momentum setiap saat. Pernyataan tersebut merupakan teori dari A. Erwin Schrödinger, B. Heisenberg, C. Louis de Broglie, D. Niels Bohr, atau E. Max Planck. Nah, teori tadi menyatakan bahwa posisi dan elektron itu yang ada pada suatu atom kan, elektron pada suatu atom itu kan terus bergerak. Nah, itu ternyata tidak bisa diukur secara tepat atau dilihat kebolehjadiannya. Nah, sehingga kalau kita ingat kata kebolehjadian atau tidak bisa diukur secara tepat, tidak bisa diukur secara pasti, berarti langsung teringat teori dari siapa? Yaitu teori ketidakpastian Heisenberg. Nah, jadi teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Heisenberg. Soal nomor 10. Di bawah ini merupakan kekurangan dari teori atom Niels Bohr, yaitu A. Tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang mempunyai banyak elektron atau yang lebih kompleks. B. Tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. C. Tidak dapat menjelaskan tentang inti atom. D. Tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana cara atom-atom saling berikatan. Dan yang E. Tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen. Nah, kita ingat lagi teori atom Niels Bohr. Atom Niels Bohr mengemukakan tentang mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Jadi teori atom Niels Bohr itu melengkapi kekurangan dari teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Rutherford yang tidak bisa mengemukakan kenapa elektron itu tidak pernah jatuh ke inti. Nah, si Niels Bohr itu bisa mengungkapkannya, kenapa sih elektron itu tidak jatuh ke inti. Nah, juga Niels Bohr itu mengemukakan, jadi dia menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen dengan sangat baik. Nah, jadi apa sih kekurangan dari teori atom Niels Bohr? Yaitu dia tidak dapat menjelaskan spektrum warna atau spektrum atom dari atom-atom yang memiliki elektron yang banyak atau elektron yang lebih kompleks, karena dia hanya bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen saja, sehingga jawabannya adalah yang A.